Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Celaka Benang Merah Ciremai. Cerita ini ditulis oleh Dayura Dalida Yulia. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi juga. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Celaka Benang Merah Ciremai. Benar, Cindy sudah kembali. Cindy ada di sana. Saat aku kembali, dia tampak melihatku dengan tatapan yang entah. Aku juga bingung, tapi dalam dada Cindy jika pikiranku liar benar. Entah harus seperti apa aku harus bersikap. Saat aku datang, yang lain tampak bahagia. Mereka memeluk, bahkan para gadis juga menangis haru, terkecuali Cindy. Mereka mengembuskan nafas lega karena aku tidak hilang. Sedangkan aku sengaja berjalan ke arah Cindy, lalu membungkuk memeluk kepalanya. Gue senang lu baik-baik aja. Gadis itu tetap diam, tapi kulihat matanya memerah berkaca-kaca. Kemudian dia balik memelukku dengan erat lalu menangis begitu histeris. Aku tidak tahu kenapa dia menangis seperti ini. Terharu karena aku kembali atau karena hal lain. Lu ganti baju dulu. Dingin. Ini baju gue masih bersih. Kebetulan gue bawa baju ganti double. Kami melepaskan pelukan. Cindy masih sesegukan dengan aku yang berusaha mengusap air matanya perlahan. Gak usah, gue juga bawa kok. Baju lu buat nanti lu dibawa aja. Anwar tetap kekeh menawariku baju gantinya. Akhirnya aku menerimanya. Cindy menunduk menyembunyikan wajah, tapi tidak henti-hentinya mengusap sudut matanya. Ingin menanyakan sesuatu, tapi aku tahu ini bukan saatnya. Anwar mengeluarkan pakaian dari dalam tas dan aku menjauh lagi sebentar untuk berganti pakaian. Kali ini ditemani Cipto. Ketika aku sedang ganti, aku bertanya pada Cipto tanpa melihat ke arahnya. Toh, Pak, bener Cindy tadi balik dan bilang gue yang ninggalin dia? Iya, dia bilang begitu, emang bener. Sambil terus berganti aku menjawab, ya lu pikir aja sendiri, gue bukan cowok gila kali ninggalin cewek gue di hutan kayak gini. Dan kalau gue emang ninggalin dia, ngapa gue bela-belain kehujanan dan gak balik ke kalian sebelum nemuin Cindy? Coba aja gue gak dengar suara lu bertiga tadi waktu nyari gue, mungkin gue gak akan tahu kalau Cindy udah sama lu semua. Tak terdengar lagi jawaban tanya lagi dari Cipto sampai aku selesai mengganti pakaian basahku. Namun aku tahu diamnya Cipto memiliki pikiran yang mungkin saja sama denganku. Sama-sama bingung. Bingung apa yang tengah terjadi pada kami berdua sebenarnya. Atau mungkin bingung perkataan siapa yang harus dipercaya. Cipto beberapa kali kulihat melihat jam tangan. Lalu tak lama setelahnya dia berkata, kita istirahat dulu buat makan sama minum ya. Tak lama Anwar juga ikut melihat jam pada ponselnya. Udah jam 10 malam. Kita turunnya masih jauh, apa mau ngecamp semalam lagi? Logistik gimana, Ul? Masih banyak gak? Saat aku melihat ke arah Ulwa yang sedang duduk berjejer di sisi Dito, aku tak sengaja memergoki Dito tengah menatapku cukup lama. Ketika mata kami bertemu, dia langsung mengalihkan pandang dan malah mengambil ranting kecil di sisi kakinya memainkannya. Dari tatapannya tadi aku merasa seperti dia sedang memikirkan sesuatu, mungkin antara aku dan Cindy. Melihat bagaimana cara dia diam-diam melirik Cindy yang masih saja duduk, menunduk memainkan resleting tas carrierku yang berada di tengah-tengah kakinya yang terbuka. Ulwa dan Susi memeriksa persediaan bahan makanan dan minum. Kayaknya cukup banget deh, soalnya beras aja masih 2 kilo. Minyak, sosis, bawang, bumbu, kopi sama teh masih lumayan. Itu bisa lebih juga.
Jadi gimana kita ngecamp lagi semalam? Atau habis ini maksain turun? Paling kita sampai base camp jam 12 malam. Kabut tiba-tiba datang bersama dengan angin yang membawa rintik-rintik air hujan. Kami semua langsung terdiam sambil mengusap diri lantaran dingin. Kita ngecamp aja lagi malam ini, gak bagus buat turun. Anwar dan Cipto adalah orang yang paling kami percayai untuk urusan menentukan karena mereka sudah sering naik gunung. Bahkan 1 bulan saja bisa 2 kali naik, berbeda denganku dan Bagas yang hanya sesekali saja. Jadi apa yang mereka katakan dan sarankan kami pasti setuju. Ya sudah, kayaknya emang kita malam lagi di sini. Gak apa-apa kan? Aku mengangguk. Ya udah, kita ngikut aja, yang baiknya gimana? Soalnya lo sama Cipto yang kita percaya di sini. Dit, gimana? Lo malah ngeliatin Yovan mulu. Mendengar itu aku langsung menoleh ke arah Dito. Dia sudah berpaling pandang lagi sambil terkekeh kecil. Ngapa Dit? Kangen lo sama gue? Apa masih khawatir gue hilang ah? Aneh aja gue. Lo sebenarnya kemana tadi? Nyariin orang, gue dikejar babi sampai naik pohon. Terus kehujanan di pohon. Bisa bayangin gak lo? Gue dinginnya kayak apa? Dito tertawa lagi, namun kata-kata yang aku ucapkan tadi memang ada unsur kesengajaan untuk menyindir seseorang. Lebih tepatnya mungkin aku ingin dia tahu bahwa apa yang aku alami tadi, walau tidak semuanya ku ceritakan, bahwa aku sama sekali tidak akan menjadi laki-laki gila yang meninggalkannya sendiri di tempat seperti ini. Walau aku tidak sedang melihat ke arahnya, sepertinya kalimatku tepat sasaran. Kulihat bagaimana Cindy langsung mendongak ke arahku begitu mendengar ceritaku. Kami mulai membagi tugas dan setuju kali ini hanya akan mendirikan 3 tenda saja. Aku mendongak melihat flysheet yang sudah terpasang. Mereka pasti menggunakan ini saat aku tadi pergi. Gak perlu Pan, Bagas berkata saat aku membungkuk menahan gerakan tanganku yang sudah akan meraih tenda, berniat membantunya. Lu bantu masak aja gak apa-apa. Ini sama gue sendiri. Kenapa emangnya? Deketin Cindy, jangan sampai masalah kalian makin jadi di sini. Aku mengerti lalu beralih membantu Cipto yang sudah berkutat dengan kompor. Gak bantuin ya Tok? Oke, biar cepet siap makanannya. Tak sengaja mataku bertemu tatap dengan mata Cindy. Dia langsung menunduk dan pindah posisi, berdekatan dengan Ulwa yang sedang memotong daun seledri. Sedangkan Ulwa aku lihat berkali-kali melihat ke arah Dito. Saat ku lihat ke arahnya juga Dito lagi-lagi tengah memperhatikan Cindy. Beres makan aku sengaja menarik Cindy yang sedang duduk. Dia menatap bingung tapi tetap berdiri. Ikut gue. Kemana? Tak ku jawab, ku ajak sedikit menjauh dari yang lain karena kabut, jadi walau jarak dekat saja sudah seperti tertutup kain putih. Orang pun hanya terlihat seperti bayangan. Lu kemana tadi? Aku langsung bertanya pada intinya. Cindy malah tetap asik bermain HP walau aku tengah berdiri di depannya. Masih kutahan gejolak yang mulai timbul agar tidak memperkeruh keadaan. Jawab gue, jangan main HP mulu Sin. Lu tahu gak, gue khawatir. Gue nyariin lu, bahkan gue gak berniat balik dulu sebelum nemuin lo. Lihat apa sih? Karena kesabaran habis lantaran dia bersikap seolah apa yang aku katakan tidak penting. Aku langsung merebut ponselnya dan ku angkat tinggi mencegah Cindy menggapainya. Cindy kaget, dia berusaha mengambil ponselnya dariku tapi aku menghindarkan benda itu. Sampai entah dia menginjak atau tersandung apa. Cindy jatuh duduk. Aku berniat menolongnya sebelum akhirnya dia menangis cukup kencang sambil berteriak, "Balikin HP gue!" Cipto, Bagas, Dito datang mungkin karena mendengar teriakan Cindy. Ada apa ini Van? Sin? Dito membantu Cindy berdiri. Gue cuma mau ngobrolin masalah aja tapi dia malah asik main HP. Ya gue ambil HP-nya buat lihat apa yang lagi dia lihat. Cindy langsung merebut ponselnya lagi dariku dengan gerakan cepat. Ia lalu berjalan meninggalkan kami bertiga di tempat. Sabar Van, jangan kebawa emosi. Ya udah, kalau sini nggak bisa diajak ngobrol sekarang, diemin aja dulu. Nanti pas sudah dibawa obrolinnya.
Cipta dan Bagas tampak percaya, tapi tidak dengan Dito. Dia menarik bahuku saat aku akan berjalan di belakang Bagas yang sudah berjalan lebih dulu bersama Cipto. Van, lu seenggaknya jadi cowok tanggung jawab. Kalau lu nggak mau tanggung jawab, jangan berbuat sesuatu yang lu nggak sanggup ngembannya. Maksud lu? Ya lu kalau berbuat harus berani tanggung jawab. Gue nggak ngerti maksud lu apa, bro. Dito menggeleng dari raut wajah dan tatapan matanya aku seperti sudah membaca kecewa. Gue masih nggak paham maksud lu, Dit. Dito berkecak pinggang, menunduk, mengangkat wajah lalu menatapku dengan pandangan berbeda. Cindy lu hamilin, lu harus tanggung jawab. Jangan dikasarin kayak gitu. Lu cowok, men. Hah? Hamil? Cindy hamil? Gue? Apa maksud lo? Dan gue gak kasar, dia jatuh sendiri ya. Dia menepuk dadaku ringan lalu menggeleng dan pergi begitu saja, seperti menyuruhku untuk membuka hati bahwa aku harusnya punya perasaan selayaknya manusia, meninggalkanku yang masih tidak mengerti apa maksudnya. Anjir, kaget gue. Aku menoleh saat Cipto yang baru saja keluar dari tenda kaget melihat aku masih duduk di luar sembari merokok. Lu belum tidur? Ngapain weh? Gak bisa tidur gue. Masalah mesin dia. Mau kemana lu? Order Gojek. Cipto yang berjalan menjauh menjawab tanpa berbalik, lalu berhenti tidak jauh setelah menghadap ke semak-semak. Kemudian terdengar dia mengucap bismillah. Aku menggeleng, pikiranku benar-benar tidak karuan. Kulirik jam tangan menunjukkan pukul 1 malam. Kata-kata Dito, sikap Cindy membuatku menimbulkan beberapa tanya yang tidak terjawab. Semua hanya terngiang-ngiang di kepala. Jikapun benar Cindy hamil, tapi aku sama sekali belum pernah menyentuhnya. Lalu dia hamil dengan siapa? Perlahan rasa mulai terluka. Jika benar ada pengkhianatan, apakah aku harus terpaksa mengambil keputusan? Padahal selama ini aku hanya berusaha menjaga. Cipto berjalan kembali. Tidur, Van. Besok kita turun. Gue gak bisa tidur. Lu masuk duluan sana. Tidur, jangan sampai besok lu sakit gara-gara begadang di luar. Ini dingin loh. Aku menggilas ujung rokok ke tanah lalu menurut masuk. Saat aku masuk ke tenda, terdengar suara tidak jauh dari tenda kami. Suara serak yang tidak tepat disebut sebagai suara manusia. Kami saling pandang sampai Cipto berkata, "Masuk, biarin aja, jangan dianggap. Cepetan masuk." Merinding aku masuk dengan cepat, disusul Cipto. Gerakan kami yang masuk seperti itu membuat Bagas terbangun. "Kalian kenapa?" Kami duduk bersila di dalam tenda, tidak menjawab pertanyaan Bagas sampai terdengar bunyi kerincing lonceng yang begitu jelas. "Tutup tendanya, Van." Di saat itu pun, saat resleting tenda baru tertutup setengah, tanganku refleks berhenti. Badan terasa terkena sengatan listrik akibat merinding yang menjalar cepat ke seluruh tubuh hanya dalam satu kedipan mata. Melihat yang melintas dan terbang adalah keranda mayat. Benda itu melayang sekitar 3 langkah di depan tenda kami. Melayangnya pun tidak teratur, terombang-ambing seperti terkena ombak di lautan atau seperti tengah dipanggul oleh orang mabuk sempoyongan. Begitu pelan dengan suara lonceng yang begitu nyaring ketika benda itu lewat. Aku menoleh ke arah Cipto dan Bagas. Tanganku yang mengambang masih memegangi resleting tenda. Tampak wajah Bagas pucat pasi dengan mata yang membelalak, terus menatap keranda yang lewat, sedangkan Cipto dia meringis menempelkan telunjuk di depan bibirnya kepadaku. Beberapa saat keranda mayat itu telah pergi, aku dan yang lainnya bernapas lega. Segera ku tutup resleting tenda sampai rapat, kemudian memegangi dada. Jantung masih berdegup kencang, terasa detaknya pada telapak tangan. Bagas mengucapkan doa setelah mengatakan alhamdulillah. "Tuh, itu apaan? Lampor." Cipta tidak langsung menjawab. Dia duduk bersila dengan 2 tangan menyangga di belakang memikirkan sesuatu. "Ini emang udah biasa kayak gini? Maksud gue lo muncak sering lihat beginian apa gimana?" "Biasanya gue gak ketemu kayak gini. Ada juga paling langkah kaki. Sama suara orang ramai pas kita lagi tidur.
Udah itu doang. Tapi ini kok sampai kita diliatin begituan ya? Cipto kembali berpikir, terlihat dari raut wajah dan gerakan matanya. Sementara aku mulai lagi bertanya-tanya sendiri dalam hati, mendengar pengakuan Cipto bahwa tidak pernah sekalipun ia melihat apa yang barusan kami lihat tadi. Artinya ini bukan hal biasa lagi. Kita ngelakuin kesalahan apa ya? Apa karena masalah gue sama Cindy? Semoga aja enggak, udah tidur aja. Besok kita harus turun. Akhirnya kami bertiga memutuskan untuk tidur. Beberapa saat berikutnya, setelah Cipto dan Bagas sudah lelap, aku justru masih membolak-balikan badan mencari posisi nyaman untuk lelap. Sampai posisiku beralih dengan berbaring melihat langit-langit tenda. Berdiam sebentar, kemudian aku menyadari bukan posisi yang nyaman yang aku cari, tapi jawaban dari pertanyaanku yang terus terlintas di dalam pikiran sejak tadi tentang hubunganku dengan Cindy. Perkataan Dito dan kenapa tadi keranda itu lewat di depan mata kami, padahal sebelumnya Cipto tidak pernah mengalami hal ganjil seperti ini. Aku mendengar suara langkah kaki yang keluar dari salah satu tenda. Langkahnya menjauh, aku yang penasaran bangun duduk dan membuka tenda, menyembulkan kepala untuk melihat siapa yang keluar. Aku melihat siluet tubuh perempuan dari Bia Center yang ia bawa. Dia berjalan makin menjauh masuk ke dalam gelap, entah kemana. Karena gelap dan aku melihatnya waktu dia sudah berjalan cukup jauh, jadi aku tidak mengenali dia itu siapa. Antara Cindy, Ulwa, Ella, dan Susi, dari keempat gadis itu, dia itu siapa? Penasaran kuputuskan untuk menunggunya kembali. Aku duduk di depan pintu tenda yang sengaja aku buka sedikit, supaya hawa dingin tidak terlalu masuk dan tidak membuat Cipto juga Bagas kedinginan. Kubuat hawa dingin itu tidak hanya terfokus atau terasa mengenai wajahku saja, sembari bermain ponsel, melihat-lihat isi galeri atau chat masuk yang belum sempat terbaca kala masih mendapat sinyal sebelumnya. Setengah jam kemudian terdengar lagi langkah kaki yang mendekat ke tenda. Aku matikan ponsel dan kumasukkan ke dalam saku. Aku menunggunya. Saat sudah dekat, baru ku buka pintu tenda lebih lebar dan aku keluar. Di saat itulah ku pergoki dia yang kutunggu sejak tadi. Susi tampak kaget melihat aku yang tiba-tiba keluar tenda. Dia langsung menahan langkah, namun gerakan yang paling menonjol aku tangkap adalah kala Susi dengan cepat menyembunyikan satu tangan ke belakang tubuh. Lu mau kemana, Van? Mau kencing? Lu habis dari mana? Sama habis kencing juga. Berani juga lu, Sus. Maksudnya gimana? Ya, keluar sendirian. Raut wajah yang sempat tegang itu kembali melunak. Oh, iya. Mau gimana lagi, nggak enak gue bangunin yang lain. Kasihan lagi pada tidur. Apaan tuh? Tanyaku dengan gestur tubuh melongok ke belakang. Susi segera bergerak menghalangi sesuatu yang coba kulihat di belakang tubuhnya. Bukan apa-apa. Udah sana katanya mau kencing loh. Nanti kelepasan loh. Ia lalu segera masuk. Tentunya ketika ia berjalan melewatiku, tangannya yang berada di belakang bergerak cepat ke depan perutnya. Tepat saat ia membungkuk masuk ke tenda, jelas aku tidak bisa melihat apa yang coba Susi sembunyikan. Namun dari gerakan cepatnya, sekilas aku seperti menangkap sesuatu berwarna hitam. Entah apa. Gue tutup ya. Belum aku menjawab, gadis itu sudah menutup tenda. Kini tinggal aku sendiri di luar. Aku tidak terlalu memikirkan apa yang coba Susi sembunyikan sebenarnya, namun mengingat lagi tentang apa saja yang aku alami dan lihat sebelumnya membuatku mengkait-kaitkan segala sesuatu hal kecil sekalipun dengan pertanyaan-pertanyaan yang menggantung. Aku kembali masuk tenda karena alasanku untuk buang air kecil hanyalah sebuah alasan semata agar bisa mengulur waktu bertanya pada Susi. Kantuk benar-benar menyerang kali ini, mungkin efek badan sudah lelah. Bangun Van, gas, ayo turun. Aku mengucek mata menyelaraskan kesadaranku lalu bangun. Bagas juga baru bangun sepertiku, sementara Cipto dia tampak sedikit lebih segar dan tidak terlalu lesu. Mungkin efek sudah bangun lebih dulu. Yuk, bikin sarapan dulu sebelum turun. Aku melihat Bagas mengecek HP-nya. Jam berapa, Gas? Jam 3. Woi, bangun yuk, mau pulang gak? Cipta berseru sambil membuka tenda lalu keluar.
Aku dan Bagas menyusul keluar. Ketika kami sudah berada di luar tenda, kami semua terkejut bukan main melihat secara tiba-tiba 3 tenda kami sudah berada di pos Sanggabuana. Astagfirullah, astagfirullah. Cipto mengucap istighfar berkali-kali. Semuanya sudah keluar. Tatapan mata mereka sama seperti kami bertiga saat pertama kali kami keluar tenda. Anjir, kenapa kita ada di sini lagi? Ini Sanggabuana. Iya, ini Sanggabuana. Kok tiba-tiba ada di sini lagi, ya Allah? Sementara para gadis hanya bisa diam, tapi dari sorot mata itu mereka mulai ketakutan. Gak beres ini asli. Mas, jadi gimana? Tanya Cindy pada Cipto, nadanya lemas, takut. Ingin aku berjalan mendekat dan mendekap, menenangkannya, tapi tiba-tiba teringat perkataan Dito sebelumnya, yang secara mendadak seperti membuat dingin pembatas dalam hati. Akhirnya aku tetap diam. Tenang dulu. Kita coba tenang. Ayo kita buat makan dan minum dulu. Kita harus tetap jaga kondisi tubuh. Beres kita makan dan minum, kita turun lagi. Anwar setuju, kami pun setuju. Kami mulai membuat sarapan dengan sisa logistik yang ada. Semoga aja setelah ini gak akan ada kejadian-kejadian aneh lagi. Selain berharap semuanya setelah sarapan akan baik-baik saja, hal yang mengkhawatirkan justru jika ini hanya awal dari mulainya masalah yang sebenarnya. Ditambah logistik utama hanya cukup untuk sarapan kali ini saja. Aku yang berjongkok mengedarkan pandang. Jika kita berada di pos Sanggabuana, seharusnya di sini ada tenda dari pendaki lain. Namun ini benar-benar hanya ada 3 tenda saja, tenda kami. Selesai sarapan kami berkemas. Selama ini pun aku benar-benar tidak melihat ke arah Cindy lagi. Tidak mengucapkan kata padanya, bukan sudah tidak cinta. Aku hanya berusaha menahan tanya dan kecewa yang mungkin saja ketika aku luapkan pasti akan menimbulkan sakit setelahnya. Sekitar pukul 4:30 kami mulai turun. Ayo kita turun. Bismillah ya Allah, semoga kali ini baik-baik aja. Kami berjalan turun seperti sebelumnya. Jalan yang sudah dilalui kami lalui lagi kedua kali. Bahkan sebelum sempat kita sampai ke rumah. Tiba-tiba saja sekitar setengah jam lebih kami sudah meninggalkan pos Sanggabuana dan sampai di pos Batulingga. Ada suara berdebam dari belakang, lebih tepatnya dari arah atas, mirip ledakan petasan. Aku berjalan paling belakang, segera menyorot ke arah atas, badan langsung kaku. Mataku terpaku dengan dada yang secara cepat menjadi dingin, disusul detakan jantung yang begitu memburu. Astagfirullah, astagfirullah. Anwar yang mendengarku langsung ikut berbalik dan semuanya berbalik ikut menyorot. Jarak sekitar 7 meter dari tempat aku berdiri, di atas sana berdiri tegak pocong berkafan hitam setinggi 2 meter sebelumnya. Jika sebelumnya dia membelakangi, kali ini ia menghadap kami. Sorot cahaya dari senter dan headlamp semua terpaku pada sosok itu. Begitu jelas sekali betapa tingginya dia, sangat merah sekali wajahnya. Hanya terlihat satu mata yang menonjol di antara bagian daging wajah yang membusuk. Astagfirullah ya Allah. Kami semua langsung mengalihkan cahaya beralih pada Cipto. Ternyata itu karena Cindy, Ella, Ulwa, dan Susi, keempat gadis itu jatuh tidak sadarkan diri secara bersamaan. Melihat Cindy sedang ditahan oleh Bagas, aku berlari turun dan mengambil alih tetap khawatir. Bagas beralih memegangi Susi, Cipto sudah menahan Ulwa, dan Anwar memegangi Ella. Ini kenapa lagi ya Allah? Dito menepuk kami para laki-laki secara acak untuk melihat ke depan alias bawah. Di sana kami melihat sosok tubuh yang hanya separuh badan tingginya, sekitar 150 cm. Hanya bagian pinggang sampai kaki. Sosok itu memakai celana kain hitam, panjang benar-benar hanya separuh tubuh saja. Bagian tubuh atasnya tidak ada. Kami semua dibuat terkejut di saat Cipto berteriak mengucapkan Allahu Akbar karena pocong di atas tadi berguling, bergelinding bagai guling hitam ke bawah menghampiri kami. Membuat kami seperti pion-pion yang siap dihantam dan dibuat berantakan. Angkat, ayo minggir! Teriakan Cipto membuat kepanikan menjadi-jadi. Dengan susah payah aku mengangkat tubuh Cindy, membopongnya lalu berusaha menyingkirkan dari jalur yang sekiranya dilewati oleh pocong itu berguling. Ketika pocong itu akan lewat tepat di antara kami, tiba-tiba saja muncul kobaran api cukup besar.
membuat alam sekitar dalam waktu singkat menjadi terang dan begitupun pocong hitam itu sudah hilang. Aku berlutut tetap memeluk Cindy yang aku dudukkan di tanah, masih tidak sadarkan diri. Tangan bergerak mengusap peluh yang banjir di sekitar wajah, bernafas tidak karuan. Lalu tertegun ketika menyadari tiba-tiba saja semuanya hening. Aku menyalakan senter headlamp secara cepat dan benar dugaanku, teman-temanku tidak ada. Sialan bangke! Aku geram saat sadar kami dibuat terpisah dan entah saat ini aku dan Cindy ada di mana, karena tempat ini bukanlah pos batu lingga seperti sebelumnya. Ketika pocong berkafan hitam itu berguling dan tepat lewat di antara para pendaki itu, muncul kobaran api yang cukup besar dalam waktu singkat. Melalui kobaran itulah 10 pendaki itu dibuat terpisah. Yovan membaringkan Cindy di tanah, kemudian duduk dengan kedua tangannya menyangga tubuh di belakang. Matanya meringis, ia melepas headlamp di kening, mematikannya dan membiarkan senter yang ia letakkan di tanah antara daun-daun kering menjadi satu-satunya cahaya yang ada. Yovan mengambil senter itu, menyorot ke jam tangannya dan meletakkannya kembali. Sekitar jam 5:30 pagi dan tempat dia berada masih gelap. Dia melihat sekitar kemudian berdiri. Benar-benar kita dibuat pisah ini. Tidak ada pilihan selain menunggu waktu perlahan menjadi siang. Setidaknya jalan atau alam sekitar dapat terlihat dan ia bisa mencari jalan pulang. Rudy, Dito, dan Susi dipindahkan tempat di mana mereka dikelilingi batu. Susi, bangun. Dito menepuk-nepuk pipi gadis itu karena dirasa sudah cukup lama pingsan dari terakhir kali mereka masih bersama. Rudy mencipratkan pelan air yang ada di atas daun yang sempat ia petik ke atas wajah Susi. Matanya mengkerut dan dia akhirnya sadar. Ketika ia sadar, wajahnya kebingungan. Susi melihat ke sekeliling dan menyadari jika mereka hanya bertiga. Loh, kita di mana? Yang lain di mana? Minum dulu, Sus. Kita di mana ini? Ruth, Dit, yang lain kemana? Kita berdua juga nggak tahu yang lain ada di mana. Bukannya tadi masih gelap, kita lagi jalan turun terus ketemu pocong kan? Iya, pas itu nggak lama lo, Lea, Ulwa sama Cindy pingsan. Cuma beberapa menit doang kita udah kepisah kayak gini. Yovan masih duduk bersila. Dia menyulut rokok sembari terus berpikir akan kemana mereka kali ini akan mencari teman-temannya kemana. Sedangkan dia dan Cindy sama sekali tidak begitu ahli untuk mengenal jalur. Dan apa yang harus dilakukan kala kesialan tersesat dialami. Yovan menoleh ketika melihat Cindy menunjukkan pergerakan. Segera pemuda itu menggilas ujung rokok lalu berbalik membantu Cindy untuk duduk. Keduanya lantas saling menatap tanpa berkata. Cindy yang masih linglung, sedangkan Yovan seperti kebingungan harus bersikap bagaimana. Mau seperti apapun kejadiannya, masalah dalam hubungan mereka berdua tetap menjadi pikirannya. Cindy menyadari terlalu sepi, tidak seperti biasanya. Dia menyapu pandangan dan sama seperti Susi, bingung karena yang lain tidak ada di tempat mereka berdua berada. Van, Mbak Susi, Ella, Mbak Ulwa sama yang lain pada kemana? Panjang ceritanya. Makan dulu, sarapan. Yovan memberikan 1 bungkus roti pada gadis itu. Gue belum lapar. Gak usah manja, ini bukan lagi di rumah. Kita lagi di hutan, masih ditermai. Di alam kayak gini ngejaga kondisi badan itu gak harus nunggu lapar dulu. Makan. Cindy terdiam, dia tertegun mendengar nada bicara Yovan yang kini berbeda, dingin. Pemuda itu masih duduk bersila di samping, menghadapnya sembari tangan masih mengambang memegangi sebungkus roti. Cindy menatap tangan Yovan kemudian beralih menatap wajahnya. Makan. Karena menyadari intonasi bicara Yovan tidak biasa, Cindy menerima roti itu lalu memakannya dengan ragu. Cindy melihat ada bungkus plastik roti yang sama tergeletak di tanah, tahu bahwa itu bekas Yovan. Saat Cindy makan, Yovan berdiri lalu menyulut rokok lagi. Gadis itu memperhatikan sambil mengunyah. Melihat dari tingkah laku Yovan, dia seperti tahu kali ini Yovan sengaja menjauh darinya. Selesai menghabiskan sarapan dari Yovan, gadis itu berdiri. Yovan yang duduk di sana pun ikut berdiri.
Ia berjalan mendekat lalu mengambil tas carrier dan memakainya. Kemudian berjalan sedangkan Cindy masih diam di tempat. Menyadari Cindy tidak mengikuti langkahnya, Yovan berhenti dan berbalik. Ayo. Kemana? Nyari yang lain lah. Emang mau diam di sini terus? Gadis itu mengusap lengannya sendiri setelah memalingkan pandangan lalu berjalan mengikuti Yovan di belakang. Di belakang bukan di sampingnya terdengar suara burung yang saling bersautan. Suara langkah kaki mereka berdua menjadi satu-satunya suara di antara keduanya. Cindy hanya diam dan Yovan tidak bertanya. Gadis itu memandang Yovan dari belakang lalu matanya mulai memerah. Akhirnya gue berhasil. Namun keberhasilan itu bukan membawa bahagia tapi membawa luka. Tak sengaja isakan tangis Cindy terdengar oleh Yovan. Sontak ia berhenti dan berbalik. Gak usah nangis. Percaya aja kita pasti selamat. Cindy memejam lebih kuat. Bukan itu alasan dia menangis. Gak usah sok tahu. Lah iya kan? Lu nangis karena kita kesesat kayak gini. Percaya aja kita pasti bisa balik. Gue bilang gak usah sok tahu. Kalau bukan itu alasannya terus apa? Gue nangisin lo. Gue? Kenapa sama gue? Mending lo mati aja deh. Udah gue duga sih. Apanya? Sin, kalau misalkan lu udah gak mau sama gue, bisa gak? Lu jangan buat gue mati. Lu boleh tinggalin gue setelah ini. Lu boleh pergi sama cowok lu itu. Tapi tolong, jangan buat gue mati. Gue masih pengen hidup. Gue masih pengen ketemu orang tua gue di rumah. Gue masih pengen, Sin. Gue pastiin akan ikhlas buat lu. Gak apa-apa kita batalin tunangan. Lagian gue tahu siapa cowok lu sekarang. Siapa? Dito. Bukan, gak usah sok tahu lu. Lu gak tahu apa-apa soal gue. Lu gak tahu. Iya, gue gak tahu. Tebakan gue soal Dito itu cuma ngarang. Gue awalnya cuma nebak-nebak doang. Ada orang ketiga. Itu cuma nebak. Dan gue gak percaya sepenuhnya. Gue cuma mancing lo. Gak taunya lo nanya. Siapa? Berarti bener dong. Ada orang ketiga di antara kita. Tapi soal gue bakal ikhlas, gue jujur soal itu. Ayo, kita cari teman-teman yang lain. Jangan buat gue mati di gunung ini. Ya biar gue bisa lihat lu nikah sama pacar lu itu. Yovan mengasak rambut Cindy secara pelan sambil tersenyum. Di saat Yovan menunjukkan senyumannya, Cindy justru sudah banjir oleh bulir-bulir yang turun mengusap pipi, berhenti di dagu sebelum menetes jatuh. Cindy menahan tangannya saat Yovan menarik dan berniat mengajaknya berjalan. Apa pikiran lu setelah lu udah tahu semua ini? Gue cuma gak nyangka aja. Cewek yang gue sayang ternyata murahan. Cindy menyerobot kata-kata Yovan yang belum selesai. Pandangan Yovan yang tenang kini berubah. Dia menunduk, menghembuskan nafas sesak yang sebenarnya ditahan sudah sangat lama. Kemudian dia mengangkat wajah. Iya. Yovan terdiam walau pipinya panas. Dia membiarkan itu. Ketika wajahnya yang sempat menoleh kasar ke samping karena tamparan, ia kembali melihat ke arah Cindy. Berniat mengatakan sesuatu sampai sesuatu lain tidak jauh di belakang Cindy membuat matanya membelalak. Cindy yang tengah menangis ikut melihat ke belakang dan di sana di antara dua pohon ada sosok pocong yang subuh tadi meneror mereka. Pocong berkafan hitam dengan ikat tali kain kafan di bagian bawah terlepas, juga satu tangan berkulit merah darah. Daging terkelupas keluar dari dalam bungkusan kafan hitam itu, mendebarkan sekali ketika keduanya melihat. Satu tangan yang keluar itu menggenggam sebuah keris. Yovan menarik tangan Cindy, mereka berlari sekuat tenaga. Sesekali melihat ke belakang, Cindy berteriak kala ternyata pocong itu seperti melesat sekitar jarak 2 meter hilang, lalu muncul lagi, hilang dan muncul lagi berusaha mengejar mereka. Dia ngejar, Van, dia ngejar. Udah jam 12:30 siang toh.
Kita nggak ketemu sama Yovan, Bagas, sama yang lainnya. Ulwa bersender di salah satu pohon, kemudian membungkuk, satu tangan memegangi lutut, kakinya lelah. Setelah berjalan berjam-jam mencari jalan keluar, Cipto menenggak air minum lalu memberikan itu juga pada Ulwa. Gue masih ada. Minum aja gak apa-apa, punya lu buat nanti. Saat Ulwa tengah menenggak air minum dalam botol, dia mengamati temannya itu, menyentuh saku jaket, saku celana, lalu kemudian beralih melihat ke dalam tas. Tok, lu nyariin apa? Cincin. Cincin? Cincin gue. Itu peninggalan almarhum kakek buyut gue, Ul. Nggak ada. Kok bisa? Lu copot nggak? Nggak, dari semalam gue masih pakai. Coba cari yang bener, barangkali beneran lu lepas terus lupa naruh. Tapi kalau lupa naruh pun terus hilang, nggak akan ketemu toh di tempat kayak gini. Apa lepas waktu gue gendong lu subuh tadi ya? Yang nggak tahu bisa jadi. Aduh. Cipto mengacak rambut frustasi dan bingung, sedang Ulwa jadi merasa tidak enak. Walau hilangnya cincin itu bukan ulahnya, tetapi kalau benar itu terjadi dan lepas karena Cipto menyelamatkannya, Ulwa tetap merasa bersalah. Cindy dan Yovan sedang berjuang melarikan diri dari kejaran pocong. Mereka menaiki tanah miring sambil berpegangan pada tanaman-tanaman liar. Kabut muncul bersama gerimis. Keadaan dan cuaca di gunung memang tidak bisa ditebak. Yang tadinya siang akan secara tiba-tiba berubah mendung lalu hujan. Bahkan saat siang seperti itu terlihat sudah akan maghrib. Cepat naik, Sin. Ketika gadis itu berhasil naik ke pucuk tanah miring dan sudah berada di tanah yang sedikit datar, tanaman yang menjadi pegangan Yovan tiba-tiba saja tercabut. Tidak kuat menahan berat tubuh dan tarikan pemuda itu. Cindy berteriak histeris melihat Yovan jatuh berguling-guling ke bawah. Di atas dan di sisi tanah curam yang dipenuhi tumbuhan liar itu, Cindy menangis. Ia berlutut dan menjerit-jerit sampai hujan turun mengguyurnya dan akhirnya jatuh ke samping dan pingsan. Cindy, Cindy. Gadis itu perlahan membuka mata lalu terhenyak dan duduk. Kalian? Melihat Cipto, Ulwa, Dito, Rudi, Susi ada di sana, Ulwa berlutut memberikan Cindy minuman yang tersisa. Mbak Yovan mana? Tanya Ulwa, raut wajahnya panik. Cindy terdiam, kemudian ia menoleh ke dalam sisi tanah miring di sisinya. Matanya memanas, menggigit bibir. Nggak tahu, Mbak. Bersamaan mulutnya berkata, di dalam dadanya bergetar terluka. Maafan. Mendengar Cindy tidak tahu Yovan ada di mana, Ulwa langsung berdiri. Dia menatap Cindy yang masih menangis dengan tatapan sedih. Sedih kenapa mereka harus bernasib seperti ini. Dito membantu Cindy bangun, kemudian dia membantu Cindy melepaskan tas karirnya, menyimpannya di tanah, lalu ia melepas jaketnya. Tanpa berkata apapun, Dito langsung membungkus tubuh bagian atas Cindy dengan jaketnya yang masih kering karena dilihat tubuh Cindy menggigil. Ya udah, kita cari tempat yang cocok diriin tenda buat malam ini. Lainnya tidak menjawab. Nampak jelas dari wajah-wajah itu bahwa keberadaan teman mereka yang belum ditemukan membuat mereka sedih. Ulwa memperhatikan Cindy, wajahnya, tatapan matanya, lalu gadis itu sedikit menerka ada kebohongan. Melihat dari cara Cindy menoleh ke arah tepi tanah miring yang curam membuat Ulwa ikut menoleh ke arah sana. Saat teman-temannya sudah berjalan, Ulwa sengaja membuat dirinya berada paling belakang, kemudian berjalan mundur pelan secara diam-diam dan berbalik melengok ke bawah. Hatinya berdebar berharap Yovan ada di sana, namun kosong, tidak ada siapa-siapa. Ulwa, ayo udah mau maghrib ini. Liatin apa, Ul? Enggak, jawab Ulwa ketika dia ditanya oleh Rudi dan Cipto. Dia merasa Cindy sedang memperhatikan dirinya, karena itu ia menoleh. Terjadi saling pandang dalam waktu singkat antara keduanya. Cindy yang melihat Ulwa sempat melengok ke dalam tanah miring tempat Yovan jatuh. Khawatir, dia cemas bahwa sebenarnya Ulwa diam-diam curiga kalau dirinya tengah berbohong. Setelah beberapa saat berjalan, keenam pendaki tersebut menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Kita diriin tenda di sini aja, cukup buat 2 tenda. Ulwa sama Susi, lu tolong cabutin rumputnya di sana ya. Kita bikin api unggu di sana, biar apinya gede dan bisa ngangetin badan. Cindy, lo diam aja di situ, duduk, nggak apa-apa. Dit, lo bantuin nyari kayu, jangan jauh-jauh, deket-deket sini aja, biar cepat selesai.
biar gue sama Rudy bangun tenda. Semuanya mengangguk patuh pada perkataan Cipto. Mereka langsung mengerjakan apa yang ditugaskan, sedang Cindy tetap duduk berselimut jaket Dito. Ketika yang lain tengah bergerak, Cindy termenung. Jangan buat gue mati di gunung ini ya. Gue masih pengen ketemu sama orang tua gue, Sin. Lu boleh pergi setelah ini, gue ikhlas. Perlahan Cindy meremas bagian bajunya di bagian dada, seolah menekan rasa bersalah sakit yang luar biasa di dalam sana. Dia menunduk memejam erat lalu menangis sesegukan. Ulwa, Susi dan Rudy, Dito juga Cipto bersamaan melihat ke arah Cindy. Kemudian mereka juga semakin menunjukkan raut wajah kehilangan. Cindy menangis Yovan kehilangan kekasihnya, khawatir dan pastinya sangat takut Yovan tidak kembali. Setidaknya itulah pikiran mereka. Namun mereka tidak tahu yang sebenarnya terjadi, bahwa Cindy sengaja melakukan ini semua hanya karena keegoisan diri. Tidak mau disalahkan, maka terpaksa mencari dan membuat orang lain untuk itu, dan tentunya itu adalah Yovan. Cipto sembari mendirikan tenda, kepikiran tentang cincin peninggalan kakek buyutnya, cemas bahwa cincin itu sungguh hilang dan tidak akan bisa lagi ditemukan. Teringat dia sehari sebelum keberangkatan. Oke, Cipto besok mau muncak lagi. Doain ya, bisa sampai dan pulang selamat. Cipto menghampiri kakeknya yang tengah duduk di teras. Pria berusia 70 tahun memakai kaos kebesaran berwarna putih dengan bagian bawah bersarung, tengah sibuk memberi makan burung peliharaan. Cipto lalu ikut duduk, sangkar burung ada di tengah antara mereka. Muncak kemana lagi? Nggak capek kamu naik-naik gunung? Hobi kok capek? Aki nggak tahu aja enaknya nyium udara pas pagi-pagi di gunung. Nyium tanah basah di gunung, wah seger Ki. Gunung mana emangnya? Kali ini Cipto mau ke Jawa Barat, Gunung Ciremai. Kakeknya tidak menjawab lagi, tapi sibuk memberi makan burung kesayangannya. Setelah diam beberapa saat, dia berkata, kalau bisa jangan naik dulu. Kenapa Ki? Lagian Cipto kesana gak sendirian atau gak berdua sama Anwar doang? Kita ramai-ramai kok. Kalau bisa jangan ke Ciremai, coba ke gunung lain. Ya kita udah sepakat Ki, mau ke sana. Kakeknya kemudian bangun dan meninggalkan Cipto bersama burung di dalam sangkar di teras rumah. Tak lama kakeknya kembali sembari membawa sesuatu. Ini bawa cincin peninggalan kakek buyutmu. Cipto menerima tapi masih tidak mengerti. Ini cincin buat apa dibawa Ki? Bawa aja buat jaga-jaga. Ingat jangan sampai hilang, itu cincin udah bertahun-tahun ada. Dan benar-benar peninggalan Bapak Aki. Kalau sampai hilang kudu cari sampai ketemu. Gak akan Cipto hilangin Ki, tenang aja. Ya udah, Cipto mau kemas-kemas dulu. Besok pagi mau berangkat ke tempat janjian. Kakeknya mengangguk. Setelah Cipto masuk, pria tua itu terdiam. Dia tidak fokus memberikan pakan pada burungnya dan justru melamun. Raut wajahnya jelas keberatan mendengar cucunya akan pergi, tetapi Cipto tidak bisa ditahan. Cipto meringis sebal. Bisa-bisanya hilang itu cincin. Gue harus ngomong apa nanti ke Aki kalau pulang? Abis gue ini pasti diomelin. Karena logistik yang dibawa Susi dan Ulwa hanya tersisa tepung terigu dan minyak, mereka terpaksa menggoreng itu untuk makan malam. Tidak mereka goreng semua, sengaja disisakan. Malam itu mereka makan gorengan terigu dengan bumbu penyedap rasa saja. Saat malam, Ulwa dan Susi yang tidur satu tenda bersama Cindy pun sudah lelap, tapi tidak dengan gadis itu. Ia duduk, membuka ponsel yang baterainya tinggal setengah, lalu membuka aplikasi hijau, melihat ada beberapa nama di daftar chatnya. Chat paling atas adalah seseorang yang membuat Cindy terpaksa melakukan ini semua. Kontak bernama Ardi. Lalu di bawah nama itu barulah nama Yovan. Di bawah nama Yovan ada satu nama lagi yang semua orang tidak mengira bahwa mereka berdua cukup akrab, yaitu Dito. Jarinya mengetuk layar pada nama Ardi. Muncul serentetan isi chat, panggilan suara tak terjawab, juga voice note. Lu yakin bakal ngelakuin itu? Yakin kalau nggak kayak gini kita nggak akan bisa sama-sama. Apa nggak ada cara lain aja?
Kita lihat aja nanti. Di bawah balasan Cindy ada pesan suara yang sudah dibuka. Lantas Cindy membukanya lagi, mengecilkan suara, kemudian menempelkan lubang speaker ke telinganya. Gue minta maaf Sin udah buat lo sampai kayak gini, tapi gue bakal pastiin gue akan tanggung jawab. Gue cinta sama lo. Cindy menghembuskan nafas berat lalu beralih membuka isi chat dengan Dito. Dalam chat itu Cindy berulang kali mengirimkan chat emoticon menangis pada Dito. Kemudian Dito membalas dengan kata-kata menenangkan. Ada kalimat-kalimat saling bercanda, kemudian saling tanggapi pesan tawa. Dan di bagian chat bawah Cindy mengirimi pesan pada Dito. Kalau nanti udah sampai puncak aku mau ngomongin sesuatu sama Mas Dito. Ngomong apa? Alasan aku ngejauh dari Yovan. Kalian berantem terus sih, gue tahu dari Yovan. Iya. Cindy mengingat lagi saat di puncak, saat Yovan sedang membantu teman-teman yang lainnya mengambil foto. Yovan terlalu fokus sampai Cindy dan Dito yang berdiri bersampingan mengobrol saja tidak diketahui oleh mereka. Lo mau ngomong soal apa? Tanya Dito, suaranya pelan dan tertahan. Cindy menghembuskan nafas lalu menjawab dengan murung. Mas tahu nggak sebenarnya aku sekarang lagi badan 2. Maksud lo? Tapi Yovan nggak mau tanggung jawab. Dia bilang dia nggak siap punya anak sekarang. Ya kalau nggak mau tanggung jawab ngapain nidurin anak orang? Itulah Mas, makanya aku bingung. Dito percaya pada perkataan Cindy. Pemuda itu kecewa pada temannya tanpa sepengetahuan Yovan dan yang lain. Dito mengelus punggung Cindy sebagai ungkapan ia bersimpati dan menyuruh Cindy sabar. Nanti gue bakal bantu ngomong ke Yovan. Yovan, Cipta dan lainnya kembali. Memang sejak itu Dito sudah bersikap berbeda pada Yovan. Hanya saja Yovan tidak menyadarinya. Puncaknya ketika Yovan mengajak Cindy pergi untuk mengurus masalah mereka berdua ketika camping kedua kali setelah Yovan hilang. Dito yang melihat Cindy menjerit dan menangis, apalagi melihat gadis itu duduk di tanah, membuatnya berpikir kalau Yovan telah berbuat kasar, sehingga dia kehabisan kesabaran dan menegurnya saat itu juga. Melihat Yovan memberi respon bingung, Dito kesal menganggap Yovan sengaja pura-pura tidak tahu kesalahannya. Cindy mengusap air mata yang keluar lalu ia membuka chat dari Yovan. Udah siap belum? Kalau udah tunggu ya, mungkin sekitar jam 8 malam gue sama yang lain sampai di tempat janjian. Cindy tetap tidak membalas, lalu pandangannya naik ke sisi kiri atas layar. Ada foto profil Yovan, terlihat pemuda itu memakai hoodie hitam, memakai masker dengan mata yang memejam satu. Tanpa sadar gadis itu menekan dan melihat foto profil Yovan dengan jelas, dadanya bergetar. Jemarinya mengusap layar tepat pada foto profil Yovan. Gue kangen sama lo, ungkapnya dalam hati, kemudian terisak-isakan Cindy membangunkan Ulwa. Gadis itu bangun dan duduk memeluk Cindy mengelus punggungnya. Mbak sabar ya, kita pasti bisa pulang. Yovan pasti bisa ketemu. Mbak aku bingung. Bingung kenapa Mbak? Coba cerita. Mbak, kalau Mbak hamil dan pacar Mbak gak mau tanggung jawab gimana Mbak? Ulwa terkejut, ada rasa sakit. Diam-diam dia menatap dalam mata basah Cindy, lalu berkata, Mbak, kalau kita nanti udah ketemu lagi sama Yovan, Mbak coba bicarain baik-baik sama dia, ya? Aku yakin Yovan baik, dia penuh tanggung jawab. Buktinya saat Mbak nyuekin Yovan berkali-kali dari mulai puncak, Yovan gak berhenti-hentinya peduli sama Mbak kan? Dan aku bakal pastiin Yovan orangnya penyayang. Mendengar kalimat-kalimat Ulia, rentetan kejadian yang sudah terlalui kembali tergambar jelas dalam ingatannya. Bagaimana dia bersikap begitu tega pada Yovan. Perdebatan saat Yovan tahu kalau dia dihianati, tapi tidak ada satupun kata-kata kasar yang terlontar darinya. Terkecuali kata iya saat dirinya menyerobot ucapan Yovan dengan kata murahan. Memandang diri tidak seharusnya dia menampar Yovan hanya karena pemuda itu mengiyakan. Cindy menangis makin keras. Ulwa memeluknya. Masih ada satu tanya yang begitu mengganjal dan ingin Ulwa pastikan. Maaf Mbak sebelumnya, Mbak beneran hamil sama Yovan? Cindy menggeleng, tangisannya bertambah makin pilu. Ulwa bingung jika bukan dengan Yovan lalu dengan siapa.
Mbak, udah mbak, kita juga kehilangan. Kita berdoa aja ya, semoga kita bisa ketemu lagi sama Yovan, Anwar, Ella, dan Bagas. Riuh itu membuat Susi pun terbangun. Tiba-tiba saja Cindy bergerak keluar dari tenda. Ulwa kaget kemudian ikut keluar. Mbak Cindy mau kemana ya Allah? Yovan, maafin gue. Dia berlari ke arah tempat di mana sosok Tulus itu terjatuh. Cipto, Rudi, dan Dito ikut keluar tenda karena mendengar teriakan Ulwa saat memanggil Cindy yang berlari pergi. Lo teriak kenapa? Ada apa? Itu toh Mbak Cindy, dia tiba-tiba aja keluar terus lari ke sana. Mereka semua bergegas berlari bersama ke arah perginya Cindy, meninggalkan segalanya dalam tenda terkecuali senter, headlamp, dan ponsel. Sementara itu dalam gelap, Cindy yang melangkah tanpa alas kaki berteriak-teriak memanggil Yovan di sisi tanah miring setinggi 12 meter itu. Yovan, jawab gue kalau lu dengar suara gue, Van. Namun sayang, sosok yang ia cari ketika menyadari bahwa dia bukanlah orang yang seharusnya disalahkan. Tidak terdengar suara sautan. Cindy memukul-mukul tanah lalu membiarkan senternya tergeletak begitu saja menyeret ke satu arah yang tidak jelas. Tiba-tiba terdengar suara geraman. Cindy yang tengah menangis sontak langsung berhenti. Dia menoleh dan mencari-cari suara geraman itu. Gadis itu bangun lalu menyenter ke penjuru tempat. Sampai tangannya berhenti tepat di tengah semak-semak sosok yang entah disebut apa. Tubuhnya manusia, dia memakai baju putih yang lusuh dan sudah berubah menjadi kecoklatan, berkepala kambing jantan. Cindy memengki kaget, matanya berkaca-kaca, satu tangan terfokus menyenter pada sosok itu, satu lagi membekap mulut sendiri. Gadis yang ketakutan tersebut berjalan mundur kala sosok manusia kambing perlahan-lahan berjalan menghampirinya. Kepala yang sangat mirip kambing itu menjulurkan lidah, matanya teleng dan menggeram. Cindy berbalik dan bersiap lari, akan tetapi belum sempat ia melangkah untuk lari dan baru saja berbalik. Dia menubruk sosok kain hitam yang tinggi. Gadis itu terdiam di tempat. Tangan yang memegang senter sudah gemetaran tidak karuan. Lalu secara perlahan Cindy menengadah, jelas wajah berdaging merah busuk dengan satu mata besar menonjol di antaranya, membuat jantung seperti berhenti berdetak. Wajah Cindy pucat lalu dia ambruk tidak sadarkan diri karena ketakutan di luar batas. Cipto mengambil senter di tanah yang masih menyala, kemudian wajahnya bingung dan melihat ke sekitar. Itu pasti senter yang dibawa sama Cindy toh. Mereka tidak menemukan Cindy, hanya menemukan senter yang sempat dibawanya saja. Anwar, Ella, Bagas berjalan turun dan terus turun meski mereka tidak tahu sedang ada di mana. Tetapi Anwar mengomandokan untuk tetap turun. Mas Anwar, ini kita beneran bakal selamat kan kalau kita turun terus kayak gini? Udah, lu yakin sama gue, kita pasti bakal ketemu sama yang lainnya. Tapi kita udah seharian ini pisah sama mereka. Udah 2 malam juga, kalau sampai nanti pagi kita masih gak ketemu, masuknya udah 2 hari. Tenang aja. Lu yakin itu, War? Yakinlah. Kok bisa? Ada yang ngasih tahu gue, udah ikutin gue aja lu berdua. Sekitar 10 menit Anwar berhenti berjalan, Ella dan Bagas ikut berhenti. Kenapa berhenti, Mas? Tuh, lu berdua lihat. Ella dan Bagas melihat ke bawah, tidak jauh dari tempat mereka ada 2 tenda. Itu tenda siapa? Tenda pendaki lain bukan sih? Ayo kita turun, kata gue juga apa, kita pasti bakal ketemu sama orang yang lain. War, lu? Cipto terkejut melihat Anwar, Bagas, dan Ella yang tiba-tiba muncul dari arah atas. Sontak mereka semua tersenyum bahagia. Ya Allah, kalian kemana aja? Ulwa dan Susi memeluk Ella yang menangis, bersyukur karena bisa bersama lagi. Mereka semua membuat api unggun kembali, membuat teh dan kopi karena logistik yang sebagian lagi memang ada pada Bagas. Di sana Cipto menceritakan bahwa mereka baru saja mengejar Cindy yang tiba-tiba berlari keluar tenda. Lalu setelah dicari hanya menemukan senternya saja, sedang Cindy entah di mana. Anwar melihat ke arah kegelapan lalu tengkuknya secara mendadak meremang. Kita bawa masalah ke sini, jadinya ya begini. Maksud lu? Emang kita bawa masalah apa? Soal Yovan sama Cindy yang awal naik berantem? Bukan cuma Yovan sama Cindy, Dit.
Tapi emang sebagian dari kita kesini gak murni mau muncak, gak murni mau nikmatin alam. Ada niatan lain. Semuanya diam, meraut wajah Susi tiba-tiba saja berubah, terlihat merasa tidak nyaman dengan pembahasan. Maksud lu gimana? Kita bawa aura negatif? Jangan ngeliatin asal kemana aja. Jangan kayak gitu. Kita sekarang justru yang dilihatin. Kening Ella mengerenyit. Dia seperti merasa ada yang memanggil. Lalu gadis itu melihat ke salah satu arah. Nalurinya tepat ke arah sana dan dia justru sengaja menyorotnya menghiraukan perkataan Anwar. Mata Ella mendelik, jantungnya berdegup kencang. Dia langsung menjerit membuat semua orang terkejut. Kenapa? Anwar yang kaget ikut melihat ke arah yang baru saja dilihat Ella. Pemuda itu langsung mengerti alasan gadis itu memekik, menghembuskan nafas berat yang panjang. Kita udah kayak benang kusut sekarang. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Ya, kita itu sekarang udah kayak benang kusut. Masalah ada di beberapa orang, tapi karena kita di sini bareng, kita jadi ikut-ikutan kejerat kayak gini. Mereka semua lalu tertegun mendengar suara daun-daun dan ranting terinjak, juga semak-semak yang disibak cepat. Semuanya saling tatap sampai mereka menyadari suara itu semakin mendekat ke arah mereka. Beberapa saat semuanya melihat ke arah yang sama, dada berdebar menunggu apa yang akan muncul. Kemudian terlihat sosok yang datang membuat mata mereka membesar. Masih dalam satu kegelapan, akan tetapi berbeda tempat, berbeda lokasi. Yovan sedang duduk bersila sembari merokok. Dia duduk menyender di pohon. Darah dari atas alisnya dibiarkan. Dia menghisap dalam-dalam gabus rokok sampai matanya memejam saking menikmatinya, lalu menghembuskannya. Ia biarkan dirinya kegelapan. Dia mencoba untuk tetap tenang dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pemuda itu baru saja bangun dari pingsan setelah berjam-jam tidak sadarkan diri. Dia akhirnya memakan satu batang coklat yang ada di dalam tas, selalu meminum air dari botol yang dibawa. Tak lama kemudian dia mendengar suara langkah kaki mendekat. Yovan yang bersiap akan menghisap rokoknya lagi mengurungkan niat. Dia segera memakai headlamp yang terkalung di leher dan menyalakannya. Perlahan dia bangun dan melihat ada kaki yang berjalan ke arahnya. Setiap kaki itu melangkah, telapak kakinya menyala api. Lalu ketika kaki itu menapak tanah, api akan padam. Namun ketika kaki itu melangkah lagi, terlihat api yang menyala kembali. Hanya ada separuh badan saja, pinggang sampai kaki. Yovan berjalan mundur. Sosok itu adalah sosok hantu setengah badan yang sebelumnya meneror Yovan dan teman-temannya saat turun. Cepat pemuda itu kembali memanjat tanah miring yang sebelumnya Yovan naiki bersama Cindy sebelum dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Tangannya perlahan-lahan meraih tumbuhan-tumbuhan lagi. Dia terus berusaha sampai akhirnya pemuda itu berhasil naik dan berlari. Di kejauhan dia melihat cahaya orange dari api unggun. Dia bergegas berlari menghampiri ke arah cahaya orange itu. Ketika langkahnya makin dekat, Yovan merasa lega karena melihat teman-temannya berkumpul. Dia mempercepat langkah hingga akhirnya sampai. Semua pasang mata menatap ke arahnya dengan terkejut. Yovan berhenti sambil berposisi seperti rukuk karena nafasnya tidak beraturan dan lelah. Kemudian terdengar seruan kompak dari mereka memanggil Yovan. Akhirnya wajah-wajah yang kurindukan akhirnya bisa aku lihat kembali. Aku tersenyum, tidak peduli lagi kaki yang pegal dan pelipis yang perih. Aku berjalan menghampiri mereka. Cipta memeluk erat. Kemana aja lu bro? Disertai suara syukur yang tidak henti-hentinya dari yang lain. Sampai aku sadar bahwa setelah Cipta, salah satu di antara teman yang lain berjalan cepat ke arahku, memelukku tidak kalah erat. Tidak peduli aku basah dan bercampur keringat, kedua tangan melingkar di tubuh, seolah meluapkan kerinduan yang sejak lama tertahan. Aku membalas pelukannya sejenak, lalu kupaksakan perlahan untuk lepas. Gue bawa asam ul, jangan meluk kenceng-kenceng. Gue gak peduli. Dia mengusap matanya, aku tertawa. Lu gak tahu apa kita semua khawatir dan kehilangan. Tapi sekarang gue udah ada di sini, Ul. Kemudian Ulwa duduk, aku pun duduk terpisah tidak tepat di sisinya. Dito memberikanku cup berisi air teh tanpa kata, akan tetapi aku bisa melihat ada gurat senyum lega di bibirnya. Ini punya siapa?
Punya gue minum aja, belum gue minum. Setelah air teh itu menempel ke bibir lalu perlahan masuk ke tenggorokanku, aku seakan sudah lama sekali tidak merasakan sensasi ini. Hangat, manis dan cukup menenangkan. Aku membuka bajuku yang basah, baju Anwar tepatnya, yang dia pinjamkan padaku sebelumnya. Membiarkan bagian atas tubuhku tidak berkain lalu terselip rokok di antara jari tangan kiri. Meski udara saat itu bila tidak memakai baju tebal atau lengan panjang pasti sudah akan menggigil, akan tetapi api unggun membantu menghangatkan tubuh. Bercerita bagaimana kita bisa berpisah dan bagaimana bisa saling bertemu. Gue ketemu Susi, Rudi sama lu waktu di tempat yang banyak batunya kan? Tanya Ulwa pada Dito, kemudian Dito mengiyakan lalu disambung cerita yang lainnya. Aku pun baru tahu bahwa Anwar, Ella dan Bagas baru saja bertemu dan berkumpul di sini sebelum aku. Setelah itu baru kusadari ada satu sosok yang tidak ada di sini bersama kami. Cindy di mana? Mereka semua yang awalnya cukup tenang mendadak berubah suram. Jadi Mbak Cindy keluar tenda terus lari nggak tahu kemana. Kemana? Gak tahu, Van. Kita cuma nemuin senter yang sempat dia bawa tadi. Aku terdiam, kami semua pun diam. Aku menghisap rokok dalam, lalu kutangkap pandangan Ulwa yang seperti menyimpan tanya. Walau sudah kuputuskan untuk kedepannya akan seperti apa, tapi terlepas apa yang sudah Cindy lakukan, aku dan dia masih menjalin hubungan. Dia masih jadi tanggung jawabku di sini. Dalam kesunyian yang mendadak ini, kami semua terkejut ketika tiba-tiba mendengar suara kerincing lonceng. Aku, Bagas dan Cipto yang tidak asing dengan suara itu saling pandang hingga akhirnya Cipto berseru, "Masuk tenda cepat!"